Selamat pagi, nama saya Wandi dengan NIM 112011236. Presentasi ini untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Manajemen Risiko yang saya akan membahas tentang manajemen risiko menurut ISO 31000-2018. Menurut ISO 31000-2018, risiko adalah efek ketidakpastian terhadap sasaran. Prinsip-prinsip manajemen risiko. 1. Terintegrasi. Manajemen risiko merupakan bagian keseluruhan dari semua kegiatan organisasi. Hal ini sangat masuk akal untuk dijadikan sebuah persyaratan agar dapat mendukung pencapaian tujuan, peningkatan kinerja, dan mendorong inovasi. 2. Terstruktur dan komprehensif. Terstruktur dan komprehensif yang dimaksud dalam manajemen risiko berkontribusi pada hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Prinsip ini tidak pada risiko dalam organisasi saja, tetapi juga termasuk pada risiko yang dibawa organisasi tersebut yang berhubungan dengan organisasi. 3. Dapat disesuaikan. Manajemen risiko dapat disesuaikan sesuai dengan proporsi konteks eksternal dan internal organisasi terkait dengan tujuannya. Kebutuhan organisasi serta risiko yang harus dikelola organisasi untuk mencapai sasarannya harus disesuaikan, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. 4. Inklusif. Keterlibatan pemangku kepentingan yang dan waktunya juga tepat, memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka dipertimbangkan. Ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen informasi. Keterlibatan ini diperlukan agar mereka dapat berkontribusi dalam proses dan konsultasi, pemantauan, serta peninjauan. Yang kelima, dinamis. Risiko yang muncul dapat berubah dan menghilang mengikuti konteks eksternal dan internal organisasi yang berubah. Manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan merespon perubahan dan peristiwa tersebut secara tepat dan waktu yang tepat. 6. Informasi terbaik yang tersedia. Seluruh data untuk manajemen risiko didasarkan pada informasi sebelumnya dan saat ini. Juga harapan di masa depan. Informasi yang baik harus tepat waktu, jelas, dan tersedia untuk diberikan kepada pemegang kepentingan yang berkaitan. 7. Faktor manusia dan budaya. Perilaku sangat mempengaruhi di setiap tingkatan manajemen risiko. Baik manusia dan budaya, keduanya merupakan faktor yang saling berkaitan dan sama-sama penting. 8. Peningkatan berkelanjutan. Prinsip ini meningkatkan efektivitas kerja dari manajemen risiko. Perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan ini menjadi siklus berkesinambungan
dengan menggunakan metode PDCA atau Plan, Do, Check, Action. Kerangka kerja manajemen risiko. Kerangka kerja sebagai seperangkat komponen yang menyediakan landasan atau fondasi pengaturan dalam merancang, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan secara terintegrasi dengan dasar kepemimpinan dan komitmen yang kuat. Adapun komponen kerangka kerja manajemen risiko, itu terdiri dari 6 komponen. Kepemimpinan dan komitmen. Kepemimpinan dan komitmen adalah pusat atau dasar dalam kerangka kerja manajemen risiko. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan tujuan organisasi. Komitmen adalah suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang dengan sesuatu, baik itu diri sendiri maupun orang lain. Kepemimpinan digambarkan dengan pemimpin perusahaan atau manajemen puncak yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk berkomitmen dan terikat dalam menjalankan manajemen risiko. Dengan kata lain, manajemen risiko dilakukan melalui kebijakan, wewenang, tugas, tanggung jawab, dan akuntabilitas pada tingkat organisasi yang disesuaikan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, integrasi. Secara harfiah, integrasi berarti penggabungan atau pembauran sesuatu yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi dalam manajemen risiko, yaitu manajemen risiko menyatu sebagai satu kesatuan dalam sistem perusahaan atau organisasi. Integrasi pada kerangka kerja berarti bahwa manajemen menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan atau menyatu dalam tata kelola, kepemimpinan, dan komitmen perusahaan. Yang ketiga adalah komponen desain. Kerangka selanjutnya yaitu desain, suatu perencana atau perancangan. Dalam kerangka kerja manajemen risiko, desain mencakup beberapa hal, yaitu pemahaman organisasi dan konteksnya, penegasan komitmen manajemen risiko, penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas, alokasi sumber daya, dan penyiapan komunikasi dan konsultasi. Keempat, implementasi. Implementasi atau pelaksanaan dalam kerangka kerja manajemen risiko merupakan tindak lanjut setelah desain manajemen risiko dibuat dan ditetapkan. Jika desain manajemen risiko diimplementasikan dengan baik, maka kerangka kerja manajemen risiko dapat memastikan proses manajemen risiko telah menjadi bagian dari semua kegiatan perusahaan. Yang kelima, ini adalah evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur atau menilai apakah suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Dalam kerangka manajemen risiko, evaluasi dilakukan untuk mengukur kerangka kerja manajemen risiko terhadap tujuan, rencana implementasi,
indikator, dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Evaluasi tersebut dilakukan secara berkala agar jika ada kendala yang muncul, bisa segera diatasi. Yang keenam adalah perbaikan. Penerapan kerangka kerja manajemen risiko juga meliputi perbaikan dan kemudian beradaptasi, sehingga perusahaan harus bisa melihat perubahan terjadi baik di lingkungan internal dan eksternal. Kemudian melakukan perbaikan sesuai tujuan organisasi. Dalam manajemen risiko, perusahaan harus melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematik, logik, dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko. Ada 5 langkah proses manajemen risiko. Pertama, identifikasi risiko. Identifikasi risiko bertujuan untuk mengenali dan mengetahui segala bentuk sumber bahaya serta aktivitas yang beresiko pada proses kerja. Yang kedua, analisa risiko. Identifikasi terhadap suatu risiko yang mungkin terjadi dalam membangun bisnis. Apapun Anda harus melakukan analisis mengenai kemungkinan terjadinya kerugian. Hal tersebut akan membantu Anda untuk melakukan langkah-langkah pencegahan lebih dini. Yang ketiga, evaluasi risiko. Evaluasi risiko merupakan proses perbandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, pengendalian risiko. Pengendalian risiko atau risk control adalah suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Yang kelima, mitigasi risiko. Mitigasi risiko merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat